sekarang ini kita mendapatkan ancaman besar karena turunnya harga-harga. CPO, minyak sawit kotor, yang tadinya harganya bisa 10.000 sebelum lebaran, Pak Bambang tadi cerita, sekarang harganya tinggal 4.000. Bayangkan, dari 10.000 turun jadi 4.000. Karet yang harganya $3 sekilo, sekarang harganya di bawah $2. 50% hampir turun. Gula pun kita terancam. Jangan-jangan nggak bonus di tahun 2008 ya. Maka kita harus hati-hati. Untuk supaya kita menjaga agar supaya kinerja kita tetap bagus, supaya bonus kita tetap 5 bulan, anak-anak istri kita tetap mendapatkan pendapatan ataupun kita beri uang yang tetap tiap bulan bahkan naik. Bagaimana supaya PPPN 7 ini tidak goyah, tidak goncang, atau apalagi naudzubillah bangkrut? Kita yang harus berubah. Karena di luar harga jual memburuk, persaingan semakin ketat. Coba pabrik sawit di Sumatera Selatan ini yang berdiri yang baru-baru, itu kan bertumbuhan kayak jamur di musim hujan. Nah, itu pesaing-pesaing kita semua. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan habis termakan oleh persaingan. Maka kita harus berubah. Jangan sampai kita merasa nyaman duduk di PTPN 7 sebagai pekerja ini. Aduh, ya sudahlah, mau apa lagi, orang sudah 252 miliar. Laba kita wis untuk bonus 5 bulan. Belum tentu tahun depan Anda bisa mendapatkan bonus 5 bulan. Kalau kondisinya kayak gini terus, kalau kita tidak jangan sampai kita kayak ini. Nah, kayak itu. Aduh, nyaman betul si kotok ini. Dia berendam di air yang sejuk, makanan datang sendiri, tinggal ngeluarin lidahnya aja kamu berdatangan. Tapi dia lupa ya, bahwa di bawahnya itu ada. Dia lupa bahwa di bawah itu ada api yang siap memanaskan air yang tempat dia berendam. Mula-mula kerasa hangat, aduh enaknya. Tapi dia lupa bahwa air itu lama-lama menjadi panas dan akhirnya membuat kodok itu matang. Bukan mati. Kalau mati aja masih mending mati, pakai matang lagi. Coba, itu yang kita takutkan. Maka sejak sekarang kita harus berubah. Kita telah menghadapi dunia yang baru, maka kita harus berubah menjadi baru. Karena apa? Karena dunia kita adalah dunia yang baru. Maka kalau tadi kita nyanyi promosi, ada yang pakai lagunya Sri diubah jadi promosi. Saya ingin Anda melihat, mendengarkan lagu ini, di mana kita akan ditunjukkan dunia yang baru, yang sudah berubah, yang tidak sama dengan yang sekarang, yang benar-benar harus kita lalui dan tidak bisa tidak, dan kita tidak bisa kembali ke dunia kita yang lalu. Ya, kita merasa apa iya, apa bisa? Bentayan mana Bentayan? Tahun ini katanya berapa? TPS-nya? Tahun depan bisa 85 nggak? Ribu tahun. 90? Saya kayak 90 ribu bisa nggak? Bisa. Ini kebenaran. Produktivitas mereka berapa? Hah? Kereta yang mana? Blok mana? Rata-rata 1.000? 1.700 kan? Yang benar. Hah? Rata-rata. Ini ada termin 3 termin 1 dimasukkan ke TM. Oke. Tapi kalau saya tanya jadi 2 ton per hektar bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Anda, ya, apapun caranya, Anda mau nggak bisa jalan di atas api? Kalau mau
Tapi Anda yakin dulu. Kalau saya belum yakin bahwa saya bisa. Ya, tapi yakin dulu. Kalau udah yakin, belajar. Pasti bisa, insya Allah. Yang penting keyakinan. Kalau saya percaya, pasti bisa. Kalau, nah, kita ingin menjadi number one di PTPK 7. PTPK 7 ingin menjadi number one, ingin menjadi nomor 1 di PTPK di Indonesia. Bisa tidak? Bisa. Insya Allah bisa. Kalau kita percaya. Anda bisa terbang nggak kira-kira? Burung itu bisa terbang. Kita memang nggak bisa terbang. Tapi kita bisa terbang kalau kita percaya. Ya, iya, iya. Tapi ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Coba, ulang. Sekali lagi, 1, yang 2, balik ke atas. Saya malah salah. 1, 2, ya, tangguhkan, tarik, grab. Nggak bisa. Dan nanti minta diajari anaknya. Oke. Yang penting kita harus tahu tekniknya. Nah, oke. Terus kemudian saya lanjutkan. Nah, ini yang penting. Di dalam organisasi Anda adalah seorang mandor. Pada prinsipnya mandor itu sama juga dengan manajer, karena dia harus mengatur kerjaan, mimpin anak buah, kan sama. Sama dengan seorang diri, sama. Kerjanya ya ngatur kerjaan, mimpin anak buah, begini-begitu dan sebagainya. Anda mandor juga mimpin para penyada, mimpin para pemanen, mimpin para pekerja pabrik dan sebagainya. Kalau pernah di kepala juga mimpin para pekerja di terminal. Sama prinsipnya. Jadi yang saya inginkan adalah jadilah Anda sebagai pemimpin yang baik, agar supaya promosi ini bisa jalan, perusahaan kita menjadi jaya ke depan. Dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik. Sebuah perusahaan atau suatu bisnis, suatu usaha yang salah tempat bisa pindah tempat. Ada rumah makan di tempat sepi, bisa dipindah tempat ramai supaya laris. Suatu bisnis yang kekurangan modal bisa pinjam ke bank supaya bisa lancar keuangannya. Tapi satu perusahaan, satu bisnis, pekerjaan yang tanpa pemimpin, dia tidak punya harapan. Karena akan amburadul, berantakan. Maka Anda sebagai pemimpin-pemimpin kecil di ujung tombak, tolong Anda menjadi pemimpin yang baik. Mandor besar, mandor di kepala negeri itu adalah pemimpin. Minimal adalah Anda adalah pemimpin diri Anda. Minimal. Pemimpin keluarga. Minimal. Jadilah Anda sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, saya akan memberikan sedikit mengapa Anda layak menjadi seorang pemimpin? Apakah memiliki kompetensi? Kompetensi itu keahlian. Kemudian apa? Punya integritas, kepribadian, jujur, baik, rendah hati, dan sebagainya. Apakah Anda memiliki empati tadi itu, bisa mengerti kebutuhan orang, dan apakah Anda memiliki kualitas kepemimpinan? Apapun juga, yang paling penting justru yang ini. Kalau kita bicara memiliki kualitas kepemimpinan, maka yang berarti Anda yang kompeten, Anda yang punya integritas, Anda bisa empati dan sebagainya. Yang penting Anda punya kualitas kepemimpinan. Nah, kualitas kepemimpinan itu apa? Ya pokoknya gimana caranya Anda supaya bisa layak mimpin. Nah, ini ada, sebelum Anda sampai kepada kualitas kepemimpinan itu seperti apa sih? Supaya lebih meyakinkan lagi bahwa Anda itu mimpin, itu adalah mimpin orang. Dan ingat bahwa kita sukses dan gagal itu karena orang lain. Segala kehidupan kita itu karena orang lain. Apa Anda bisa datang ke sini tadi kalau nggak ada bantuan orang lain? Misalnya Anda datang dari rumah ke sini nggak pakai baju, kan nggak mungkin Anda ke sini.
Nah, siapa yang buat nasi? Apa Anda yang jahit sendiri? Apa Anda yang bikin sendiri? Kan ya. Kita tadi makan, kenyang. Siapa yang datangkan nasi itu? Siapa yang membuat nasi itu? Jadi tidak mungkin kita hidup sendiri. Supaya Anda makin yakin bahwa memimpin itu adalah hidup bersama orang lain, coba kita renungkan dulu. Siapa yang dapat membuat kita sukses, gagal, hidup, dan sebagainya. Tentunya yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa sukses, kita bisa gagal, kita bisa bagus perusahaan kita, itu karena Tuhan yang Maha Esa. Kemudian atasan Anda, ya kan? Atasan Anda, artinya ngangkat Anda jadi mandor, ngangkat Anda jadi mandor besar, itu kan atasan. Nggak mungkin mandor ngangkat Anda jadi mandor besar. Atasan Anda, ya entah presiden, entah manajer, entah direksi, itu yang ngangkat. Jadi atasan yang membuat kita. Kemudian diri Anda sendiri yang paling penting. Kemudian yang keempat adalah teman sekerja. Jangan dikira loh Anda seorang mandor nggak tergantung pada temannya yang mandor lainnya. Bisa teman yang ini bisa jatuhkan yang ini, bisa juga angkat. Karena didukung, dibantu terus sehingga dia sukses, naik. Teman sekerja jangan lupa bahwa itu juga bisa menjatuhkan Anda. Kemudian bawahan Anda jangan lupa bawahan Anda itu juga manusia, bisa Anda terjungkal kalau Anda tidak baik dengan bawahan. Mandor besar, kalau Anda nggak baik dengan mandor, hati-hati. Mandor kalau nggak baik dengan penyadapnya, awas, dicegah di jalan. Makanya bawahan Anda juga buat kita sukses atau enggak. Target mandor, kalau di sini target perkemandoran apa? Target setahun perkemandoran. Berapa setahun produksinya? 2008. Ketapek nggak kira-kira? Sudah lebih. Apa kamu yang nyadar? Nah, anak buah sukses dia, hebat ya. Berapa persen naik? Oh ya, oke. Yang berapa Pak? 150%. Wow, hebat. 150% di atas target. Tapi kan bukan Bapak yang nyadar kan? Nah, buah. Coba kalau anak buahnya nggak mau nyadar, kan sedikit jari. Jadi bawahan Anda juga membuat Anda sukses. Itu yang harus diingat. Jadi perhatikan anak buah Anda. Kemudian selain orang bawahan Anda, juga orang-orang dekat Anda. Anda punya keluarga? Istri berapa? Untung 1. Terus anak? Anak 3. Orang-orang dekat Anda lah yang bisa membuat Anda sukses. Karena Anda keluar ke kebun dengan niat aku harus makani anak cucuku. Kan itu kan? Ya. Coba kalau Anda, sudahlah ngapain saya ngasih makan anak istri saya. Nggak semangat Anda. Tapi karena ada orang di rumah yang menyemangati Anda, yang akan Anda sekolahkan sampai tinggi. Anak-anak Anda akan ingin Anda sekolahkan sampai tinggi. Anda semangat kerja. Karena ada istri Anda yang malam-malam hari setelah sholat tahajud berdoa, ya Allah, berikanlah suamiku keberhasilan. Maka Anda berhasil. Coba kalau istri Anda tiap hari berdoa, ya Allah, celakakan suamiku. Celaka ya. Maka kesuksesan adalah tergantung juga orang-orang dekat.